merupakan barang yang tidak dapat dipisahkan dari wanita. Tas mempunyai peranan yang sangat penting bagi penampilan seorang wanita. Sebagian wanita bahkan merasa kurang percaya diri apabila tidak mempunyai tas yang dibanggakannya. Fungsi tas bagi saya itu sangat penting sekali ya. Yang penting kalau untuk kaum wanita kalau kemana-mana harus menggunakan tas. Kalau tidak ada tas ya nggak bisa fashion seperti itu. Nyimpen dompet atau aksesoris sehari-hari saya gitu. Contoh kita harus kemana membawa keperluan wanita seperti make up atau dompet harus pakai tas. Buat wanita itu buat fungsi bisa, buat fashion bisa, ya istilahnya banyaklah kegunaannya. Kalau menurut pendapat saya karena sebagai mahasiswa nih, saya butuh banget tas untuk nyimpen barang-barang, buku, segala macam. Kalau nggak ada tas, kesannya nggak sopan juga sih. Dan misal kayak mukena, handphone, tisu, atau peralatan yang lainnya. Karena kalau tanpa tas kita bergaya pun kurang maksimal gitu. Jogja sebagai kota budaya dan pariwisata ini menjadikan peluang bagi industri, khususnya industri tas wanita. Usaha kami berawal dari tahun 2006 ketika terjadi gempa bumi di Yogyakarta. Pada saat itu saya menjalankan bisnis usaha rental mobil dan mendapat pesanan untuk menyiapkan souvenir untuk para marinir yang membantu korban gempa. Saat itu saya menyiapkan beberapa tas dan setelah program itu selesai, kami sudah selesai. Lanjutnya ada Merapi yang meletus di tahun 2008 dan 2010. Selanjutnya karena stok tas itu selalu ada, jadi mulai tahun 2010 benar-benar kami fokus untuk mendirikan usaha dengan khasnya kami, yaitu kerajinan tas dengan anyaman yang terbuat dari serat alam dari pandan, mendong, agel, enceng. Pengalaman kami dalam memberikan workshop, kami memberikan pelatihan workshop bukan hanya untuk ibu-ibu atau warga di sekitar Jogja, tetapi juga kami memberikan pelatihan untuk Pemda lain, yaitu ada dari Kalimantan, ada dari Sumatera dan Sulawesi. Mereka belajar kepada kami anyaman, bagaimana teknik membuat tas, bagaimana teknik membuat box laundry atau teknik pewarnaan, teknik pembuatan tas dari mulai pemotongan tas sampai dengan pemilihan bahan dan sampai menjadi sebuah tas. Tetapi untuk ibu-ibu di sekitar Jogja, kami mengadakan pelatihan yaitu menghias tas dengan teknik decoupage. Teknik decoupage sendiri adalah teknik yang sangat simpel dan mudah. Jadi hampir setiap hari, biasanya seminggu 2-3 kali kami mengadakan pelatihan rutin untuk ibu-ibu di sekitar kami. Kami menjalin beberapa perajin sebagai mitra kerja karena untuk produksi sendiri kami sangat terbatas. Kalau misalnya ada pesanan buyer dari negara asing, misalnya Jepang, tidak mungkin kami mengerjakan sendiri dalam waktu sebulan 2 bulan, padahal kami masih ada proses setelah penganyaman, kami juga harus menangkupkan kain menjadi sebuah tas. Jadi kami bermitra dengan para perajin kami yang ada di daerah Kulon Progo. Saya sebagai pengrajin dengan modal tekad niat. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa ikut andil, yaitu membantu undang-undang pemerintah mengurangi pengangguran, menambah penghasilan. Email yang terbaru dan ya. Terima kasih Bu. Ya, diteruskan bagian produksi ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Oke, untuk proses pembuatan tas anyam dari rotan itu kita ada 3 tahapan. Pertama tahapan desain, setelah itu sampel produksi, baru kita menganjak ke produksinya.
Untuk pendapatan sendiri kita mengandalkan dari dua sisi, yaitu dalam penjualan secara retail, penjualan secara online, itu termasuk dalam satu penjualan. Kualitas produk kami kebetulan kita mengandalkan memang untuk kualitasnya ya. Jadi untuk kualitasnya itu bagaimana kehalusan untuk anyamannya sendiri, material bahan bakunya kita terpilih, dan juga jahitan-jahitannya kita harus benar-benar dijaga. Jangan sampai ada jahitan yang loncat, jangan sampai ada istilahnya pemasangan keling sendiri pun kita harus bisa diperhatikan. Jadi kita untuk kualitas tidak asal-asalan kita membuat tas. Yang penting target kita udah kepenuhi, jangan istilahnya mumpung masih banyak kita ngejar banyak. Saya lebih suka di bidang seni ya. Jadi banyak keunikan di sini, banyak nilai-nilai keunikan untuk membuat hal-hal seperti ini. Ini seperti hal yang dikerjakan mudah, tapi sebenarnya ini perlu pandangan-pandangan untuk mengindahkan sesuatu hal yang tidak semudah kita lihat ini. Nah, contohnya dari ini dan ini perlu kreativitas dan pandangan seni yang cukup tinggi juga untuk ditampilkan di sini ya. Harapannya usahanya semakin maju, tambah berkembang, tambah relasi. Pada waktu itu saya pernah tinggal di Bali tahun 2010 dan saya lihat banyak sekali orang bule lebih memanfaatkan kulit-kulit Indonesia ketimbang orang Indonesia sendiri. Nah, akhirnya saya pun ikut membuat, cuma pas itu masih tinggal di Bali, saya bikin belum banyak pas itu. Habis itu saya 2012 saya ke Jogja, pindah ke Jogja. Nah, di Jogja ini saya mulai dari awal. Saya belajar gimana cara bikin tas kulit. Terus saya juga mencari bahan bakunya, hingga tas yang saya hasilkan itu semua memang dari Indonesia semua, terutama dari Jogja. Ya, ini tas produk kita. Ini termasuk limited edition, di mana kita hanya membuat 3 tas dengan model yang sama, terutama di gambar di tatah ini. Gambar tatah ini juga prosesnya menggunakan tangan, terus jahitan yang ada sekeliling tatah ini pun menggunakan jahitan tangan. Saya memiliki 10 karyawan. Untuk diproduksi sendiri ada sekitar 6, sedangkan untuk di marketing itu sama administrasi ada 2, untuk di toko ada 2. Kebetulan semua karyawan saya adalah perempuan. Saya memanfaatkan ibu-ibu rumah tangga karena saya lebih senang dengan karyawan perempuan karena untuk memajukan mereka, jadi mereka walaupun ibu rumah tangga bisa lebih produktif juga. Ya, saya bekerja di sini karena ya buat untuk hidup sehari-hari. Dan di sini aku untuk membantu diri sendiri dan orang tua. Saya senang dengan pekerjaan ini. Di sini pun teman-temannya baik, bosnya pun juga baik. Harapan saya bekerja di sini agar usaha vanila lebih maju, lebih populer, karena kalau banyak hasilnya rezeki saya juga lebih memuaskan. Saya berharap vanila bisa semakin besar, walaupun dia berkembang sedikit demi sedikit tapi terus berprogres. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian Kota Yogyakarta sangat memperhatikan dalam hal ini usaha kecil menengah. Harapan kami dari dinas inginnya para pelaku UKM yang dari Kota Yogyakarta ini bisa merubah mindset dari para pelaku UKM, inovatif, kreatif, dan tentunya bisa mengangkat pemberdayaan yang ada di kota masyarakat, Kota Yogyakarta khususnya.